Pagi hari ini saya akan rilis kejadian tentang kekerasan terhadap anak yang terjadi di Lansing School Indonesia yang terletak di wilayah Depok, ya, Cimanggis. Tadi malam setelah kita menaikkan gelar naik sidik dan sudah gelar naik tersangka, kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial MI. Tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Nanti kita akan lanjutkan upaya penyidikan ini setelah kita memeriksa saksi-saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Tentu kita nanti akan mengambil keterangan dari ahli, ya, juga dari dinas perizinan yang terkait dengan sekolahnya. Jadi nanti akan mendukung penyidikan ke depannya. Pak, ada perlawanan nggak sih Pak ketika di Untuk perlawanan tidak ada, tapi memang yang bersangkutan dalam kondisi kurang sehat, ya. Tapi tetap kita bawa ke kantor, kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Sejak tadi malam hingga saat ini sudah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Yang modus dan motifnya seperti apa sih Pak? Kenapa? Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilang, gitu ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Hilang terhadap kedua korban hilang atau gimana? Ya, kalau disampaikan dari yang bersangkutan demikian. Total korban sejauh ini udah berapa? Mbak, ada yang ingin disampaikan, Mbak? Ada permohonan maaf atau penyesalan kah? Oh, udah lama nggak sih Mbak ngelakuin hal itu? Mungkin sebelumnya pernah ngelakuin ke anak-anak lain Mbak yang tidak terekam CCTV. Mbak, kalau anaknya digituin gimana Mbak perasaannya Mbak? Ada permintaan maaf gitu Mbak? Minta maaf Mbak, minimal. Ya. Mbak nggak mau minta maaf, Mbak? Dia mau ngomong. Belum lebaran. Minta maaf Mbak. Minimal, Mbak, itu, Mbak. Lumayan, Mbak, meringankan, Mbak. Atau pakai bahasa isyarat. Mbak udah ketemu orang tua korban belum Mbak? Atau udah minta maaf langsung Mbak ke orang tua korban? Dan juga para teman-teman yang mendukung. Lalu yang kedua, kita juga ada korban pelapor yang kemarin telah melaporkan. Dan selanjutnya di sini juga hadir salah satu korban yang kedua, karena kalau teman-teman media lihat yang pertama sudah melaporkan melalui KPAI dan juga melalui LP. Sekarang hadir lagi korban yang mungkin bayi 8 bulan yang diinjak. Ini ayahnya, mungkin bisa menunjukkan Pak laporan polisinya sudah kami buat. Dan mungkin silakan kalau ingin menceritakan kronologinya. Jadi bulan. Bang, tunjukin dulu Bang. Oh. Oke, ini laporan agak naik ya.
Bang, bisa nggak dikeluarin dari map itu bang? Oke, boleh. Mapnya nutupin. Oke. Ini laptop. Nah, setelah video itu anak saya diperlakukan dengan tidak baik, mendapatkan penganiayaan. Oke. Kebetulan juga itu hari terakhir anak saya bersekolah di sana, jadi saya dapatkan itu pas kita di Bansen. Jadi saya takut, saya shock. Terus saya mencoba untuk tenang saat itu. Jadi saya bersikap seolah tidak apa-apa. Dan anak saya amankan di rumah. Saya lihat kondisinya apakah ada kelainan atau yang lain. Jujur aja selama ini saya merasa normal, tapi di bulan yang lalu saya merasa ada beberapa keanehan. Lebih tepatnya istri saya yang merasa ada keanehan. Jadi pernah ada suatu ketika kaki anak saya kakinya seperti keseleo atau kesandung salah satunya. Jadi kalau Anda berjalan kakinya tidak mantap, nah seperti itulah. Anak saya belum bisa berjalan, tapi sudah bisa merangkak dan sudah bisa berdiri dengan cara pegang tembok. Tapi pada hari itu seperti tergantung sebelah kakinya. Kaki anak saya diinjak. Lalu kemudian kita kayak menemukan bercak darah kuping anak saya dalam. Jadi kalau Anda nepuk nyamuk, ada bekas darahnya. Nah, di bagian dalam kuping itu kayak ada nyamuk. Jadi kalau ada korek-korek kuping keras, ada darah, nah kayak gitu. Cuma kita waktu itu berpikir positif aja. Mungkin kecakat anak kali ya. Kayak dia punya kebiasaan garuk-garuk muka gitu, karena kukunya tajam. Ternyata di video itu ada juga kepala anak saya ditekan ke bawah ya, dan dilempar juga ya. Jadi curigaan istri saya terbukti bulan lalu anak saya mengalami penganiayaan. Lalu kemudian 31 kemarin kita berinisiatif melakukan pelaporan ke Polres Depok. Lalu untuk anak saya dilakukan visum juga, walaupun masih visum awal dan proses masih berlanjut. Saya mohon untuk dikawal proses tersebut, jangan dibiarkan. Ini anak saya masih kecil, masih 8 bulan, masih tumbuh kembang, sudah mendapat penganiayaan seperti ini. Saya nggak tahu nanti ini dapat cedera permanen atau tidak ini.